Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ke-22. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam panggilan mengikuti Tuhan merupakan ibadah sejati. Ibadat yang berakar dari persembahan atas seluruh diri. Diri yang holistik mencakup seluruh dimensi manusia. Tawaran bacaan suci pada hari Minggu Biasa yang ke-22 ini membuka cakrawala berpikir kita untuk melihat ruang kosong manusia dalam menjawab panggilan Allah. Panggilan Allah yang penuh misteri. Terkadang logika tidak sanggup menjelaskan realita, maka dibutuhkanlah iman. Sebab sekecil apapun iman dapat memindahkan gunung dan mencairkan bongkahan es raksasa.
Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, panggilan itu bagaikan arus tenang di laut yang nampaknya indah, namun di balik itu ada gejolak yang membara. Gejolak dapat diatasi dengan sikap iman yang kokoh kuat. Yeremia menyanggupi panggilan Allah yang rupa-rupanya memberi kenikmatan, tetapi mengeluh dan ingin lari dari tanggung jawabnya. Dengan demikian, apalah arti panggilan yang adalah persembahan itu? Enak, baik, nikmat saja yang diterima. Lantas bagaimana sebaliknya? Apakah menolak yang buruk dan pahit itu? Realitas kebaikan dan keburukan dengan tegas diberikan oleh Yesus, bahwa syarat dalam panggilannya adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Ada target untuk sampai ke taraf syarat itu, yaitu ada sebuah tantangan untuk belajar sepikiran dengan Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, pikiran Allah mewahyukan kita minimal mempersembahkan tubuh kita kepadanya sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita tidak dapat mencapai atau menggenapi taraf panggilan itu, cukuplah dengan menjaga tubuh yang adalah bait Allah itu. Kelayakan dan kepantasan kita untuk berkenan di hadapan Allah dan semakin mengerti kehendak Allah, cukuplah menjaga kekudusan tubuh, sebab di dalam tubuh itu ada wahyu Allah. Wahyu Allah adalah tawaran iman yang memampukan kita untuk menanggapi misteri panggilan Allah. Seperti dalam pepatah Jepang yang mengatakan, mens sana in corpore sano. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas santapan sabda-Mu yang kami peroleh pada hari ini. Semoga dengan kekuatan sabda-Mu ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut Putra-Mu yang akan menuntun kami menuju kepada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.